balik lagi di video aku. Kali ini aku mau bahas soal perlengkapan apa aja yang harus dibawa sama kalian ke rumah sakit ketika mau melahirkan. Cek di Oke, barang pertama yang harus kalian bawa ketika mau melahirkan, mau di rumah sakit atau di bidan, kalian harus bawa kartu identitas, KTP atau SIM atau paspor sama aja. Yang pasti harus bawa kartu identitas karena untuk mendata ya, udah pasti dong buat mendata. Nah, kartu identitas ini juga harus dibawa kayak sekalian sama dokumen-dokumen ketika kalian sedang hamil ya. Jadi kayak buku KIA atau laporan USG itu perlu dibawa. Kalau misalkan nggak kebawa ya minta tolong dibawain sama suami atau keluarga yang mau mengantarkan ke rumah sakit. Yang kedua kita ke perlengkapan ibunya dulu ya. Perlengkapan ibunya dulu. Kalau aku bawa celana dalam, bawa BH ya. Jadi pakaian dalam harus lengkap. Kalau misalnya nggak ganti ya nggak apa-apa juga sih. Soalnya kayak aku masuk rumah sakitnya itu jam 3 subuh dan aku keluarnya itu harusnya sebenarnya setelah melahirkan udah dijahit dan udah kayak perawatan sebentar rehat gitu, harusnya bisa langsung keluar. Cuman karena waktu itu lagi ruang perawatannya lagi penuh dan aku harus lewat dulu ke ruang perawatan baru bisa pulang, jadi akhirnya aku nginep sehari. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kok, bisa langsung pulang. Cuman jaga-jaga aja ya, bawa aja pakaian dalam satu pasang atau 2 pasang, nggak masalah. Terus bawa juga baju ganti. Nah, baju ganti itu harus yang langsung masuk gitu, kayak daster atau kayak gamis atau pokoknya yang rok gitu ya. Jangan bawa-bawa celana apalagi kayak legging gitu. Itu udah nggak perlu ketika kita udah melahirkan. Mau sesar atau normal, semuanya harus yang langsung masukkan, yang langsung terusan gitu. Soalnya ya karena kan lihat kondisi kita juga masih lemes, masih baru beres dijahit, dan itu tuh menurut aku ya mending pakai yang terusan lah daripada pakai yang kayak celana sama baju atasan gitu. Itu kurang baik kalau menurut aku. Terus perlengkapan ibunya lagi juga ada pembalut setelah melahirkan ya, pembalut nifas. Cuman kalau aku waktu itu karena aku nggak tahu ya, aku belinya pembalut nifas. Tapi sebenarnya aku lebih nyaman pakai pembalut yang ketika kalau lagi menstruasi itu lebih pas aja gitu. Soalnya kan jangka waktu gantinya pun juga cepat. Kalau pembalut nifas itu kan panjang dan kayak eh, baru baru ngucur tuh langsung penuh biasanya. Jadi kayak cepet ganti. Jadi mending pakai pembalut menstruasi. Cuman tergantung ke ibu-ibu sekalian lagi ya. Kalau aku lebih ke pembalut menstruasi karena cepet gantinya. Kalau nggak cepet ganti juga lama keringnya nanti dan jadi kotor gitu. Lebih baik cepet ganti, cepet dicuci. Maksudnya ya cepet dibersihin gitu. Nah, itu lebih bagus. Terus charger HP karena ya buat komunikasi juga sama keluarga. Karena di musim COVID ini kalau kita melahirkan di rumah sakit yang jagain kita itu hanya satu orang, tapi tergantung rumah sakitnya juga dan tergantung ruangannya di mana juga. Kalau ruangannya VIP yang cuman satu orang per kamar ya mungkin nggak apa-apa gitu. Selanjutnya buat yang perlengkapan ibu, kalau perlengkapan ibu sih sebenarnya nggak terlalu tergantung ibunya ya. Kalau misalnya kayak aku dulu, aku nggak terlalu suka make up, jadi aku nggak bawa apa-apa. Cuman aku waktu itu karena nggak ada persiapan sama sekali, aku belum mandi juga, jam 3 subuh tuh langsung ke rumah sakit. Nah, lihat lihat kulit tuh pada pecah-pecah ya, jadi aku minta ditolong bawain hand body sebenarnya biar nggak pecah-pecah. Cuman balik lagi kalau ada beberapa ibu-ibu yang suka pakai, bukan ibu-ibu sih ya, calon ibu-ibu yang pengen ketika melahirkan itu mukanya nggak pucet-pucet amat ya, bawa make up atau waktu pas mau pulang mau make upan dulu juga boleh, cuman itu opsional.
Kalau baju ganti juga sebenarnya opsional, cuman kalau aku waktu itu masuk rumah sakit pakai daster itu ya keluar pakai daster itu, jadi aku nggak ganti baju karena aku takut mandi juga gitu. Nah terus selanjutnya buat perlengkapan ibu cukup segitu. Kalau aku langsung ke perlengkapan bayi. Oke, perlengkapan bayi yang pertama nih ya, sebenarnya bukan perlengkapan bayinya ya, perlengkapan ketika mau melahirkannya ini. Waktu itu video-video yang lain aku nggak tahu, dan ternyata pas aku ngelahirin di rumah sakit ini tuh penting, yaitu underpad. Underpad itu kayak semacam perlak untuk ibu-ibu yang mau melahirkan. Nah dia tuh fungsinya untuk menyerap si darah atau cairan apa aja lah yang keluar ketika melahirkan ya. Jadi dia nggak apa, kalau zaman dulu itu orang-orang tuh suka nyaranin kita untuk beli samping atau apa ya namanya, kayak kain batik gitu loh, yang kain jarik ya, kain jarik. Cuman aku waktu itu beli cuman satu, terus karena aku takut kurang akhirnya aku minta tolong beliin lagi satu lagi, dan ternyata itu nggak kepake, malah dipakai buat selimut aku sendiri ya di sana. Jadi aku saranin ganti kain jarik dengan underpad. Underpad itu biasanya berapaan ya, kalau aku pernah beli sih 5 ribuan ya, 5 ribuan satunya. Terus kalau buat yang udah pecah ketuban juga aku saranin pakai popok dewasa. Jadi biar nggak, dia kan airnya terus rembes tuh ya. Nah, nanti kita bahas di video selanjutnya tentang ketuban rembes nih ya. Ini juga soalnya faktor yang sangat mengkhawatirkan untuk yang mau melahirkan gitu. Jadi harus cepet-cepet dibawa ke rumah sakit. Tisu basah itu aku bawa karena buat ngegantiin popoknya dede bayi ya. Terus lanjut ke, nah pakaian bayi. Pakaian bayi itu sebenarnya nggak perlu banyak-banyak. Selain ada yang menyediakan dari rumah sakit, ternyata baju bayi ini juga nggak gonta-ganti terus gitu. Cuman buat yang kayak nginepnya lebih lama di rumah sakit memang harus butuh lebih banyak, lebih dari 2 pasang. Kalau nggak 2 pasang ya 2 set, kan biasanya ada yang jumpsuit sama yang kayak pakaian sama celana gitu ya. Kalau aku waktu itu bukan beli, bawanya langsung yang atasan sama bawahan. Soalnya waktu itu kayak belum, karena ini kehamilan pertama aku waktu itu, jadi aku kayak nggak tahu kalau si jumpsuit ini sebenarnya bisa dipakai mulai dari newborn. Dan sebenarnya kalau menurut aku lebih bagus jumpsuit ya, karena dia simple, nggak bolak-balik ngangkat kaki atau apa, ngebener-benerin badannya gitu biar si pakai. Oke, kalau baju bayi cukup bawa 2 atau 3 aja lah kalau menurut aku ya. Soalnya kalau aku kan karena aku lewat sehari, jadi pulangnya besoknya. Aku waktu itu gantinya lagi tuh anak waktu pas pagi-pagi dimandiin sama suster di rumah sakit. Nah, dan aku nggak bawa lagi, aku cuman bawa 2 set gitu ya. Ya cuman bawa 2 set. Jadi aku kurang waktu itu karena si bajunya ketumpahan apa gitu ya, aku lupa. Pokoknya bawa 3 deh minimal. Bawa 3, kalau misalnya yang di rumah sakitnya agak lama ya bawa 4 atau 5. No problem. Yang pasti bajunya harus yang panjang, jangan yang pendek. Karena kayak lebih, sebenarnya nggak masalah mau mau siangnya pakai yang pendek terus malamnya pakai yang panjang. Cuman kalau aku waktu itu mikirnya gini, di rumah sakit itu kan AC dingin, jadi otomatis kayak mending yang panjang sekalian, karena dia kan baru banget lahir tuh, otomatis dia adaptasi sama lingkungan luar ini yang anginnya di mana-mana, ya harusnya pakai yang panjang. Selain itu dibantu sama bedong juga. Nah nih bedong, bedong perlu banget bawa minimal 3, soalnya dia itu kan ganti-ganti tuh. Jadi kalau bisa bawa yang agak banyak ya, pokoknya 3 minimal banget deh. Mau bawa 4 atau 5 terserah.
soalnya nggak terlalu bawa barang yang banyak gitu, maksudnya kayak eh, jenisnya sedikit, jadi kayak cuman bawanya tuh baju bedong, terus tadi apa perlengkapan ibu dan bapak, perlengkapan ibunya melahirkan itu di tas yang berbeda aja kalau menurut aku. Cuman kalau misalnya memang tas bayinya gede ya di satu aja, di satu tas aja, jadi biar nggak ribet gitu. Selain itu aku bawa popok. Nah, popok ini juga jangan bawa popok kain kalau buat baru yang lahir gitu. Bukannya nggak boleh ya, kalau kalau popok kain ini mau pipis atau mau pup, dia kan harus langsung diganti. Kalau misalnya pakai popok kain, kalau misalnya kita mau pulang saat itu dan ternyata dia pup atau pipis, ya harus cepet-cepet diganti. Sedangkan kita lagi di mobil atau lagi di motor nggak mungkin sih ya, tapi ya nggak tahu juga sih. Harus diganti cepet. Nah, solusinya adalah popok diapers. Gitu. Popok diapers ini minimal banget bawa 4 lah. Kalau enggak bawa aja yang satu pack yang isinya 20 atau yang isinya berapa ya? 18 biasanya sekitar. Oke, kayaknya hal-hal yang lain itu mungkin tambahan aja ya. Kalau misalnya kayak bedak atau bedak bayi yang kalau ada tempatnya, bedak bayi kan suka ada tuh yang 2 tempat, terus yang satunya tuh busanya lebih tipis, yang satunya lagi ada pegangannya di atasnya. Nah, mau bawa itu juga nggak apa-apa, cuman kalau aku setahu aku lihat suster gantiin popok tuh biasanya cuma di tisu basahin terus dipakein lagi popoknya, jadi nggak jadi nggak dibedakin kayak orang zaman dulu tuh kan harus dibedakin dulu yang tebal gitu. Katanya nih ya, katanya sih memicu timbulnya pertumbuhan jamur. Cuman kalau itu tergantung suges, kalau menurut aku ya, ini aku loh. Kalau aku mah suges aja, kalau misalnya emang pengen dipakein ya pakein aja, kalau enggak ya udah. Yang pasti intinya harus cepet diganti kalau popok sekali pakai. Udah ada di video aku yang sebelumnya, aku udah bahas soal bedanya popok diapers sama popok kain. Jadi kalian tinggal tonton. Terus selanjutnya mungkin kalau aku waktu itu udah sih ya, cuman segitu aja bawanya. Oh iya, selimut, aku lupa. Selimut sama topi bayi. Nah, kalau selimutnya yang udah ada kupluknya ya nggak usah bawa topi bayi. Kalau misalnya yang belum, ya aku saranin bawa topi bayi juga. Jadi dia tuh dibedong pas pulang ya. Pas pulang dari rumah sakit dibedong terus dipakein selimut, terus dipakein topi karena kata kata dokternya masih, kalau orang zaman dulu kan suka jangan dipegang ubun-ubunnya. Nah, itu tuh masih lunak dia tuh ya. Jadi takutnya kena angin juga. Jadi disaranin harus pakai topi. Sarung tangan dan sarung kaki yang seset aja lah, 2 atau 3 set bawa aja buat jaga-jaga. Udah sih cukup menurut aku, simpel kan sebenarnya. Jadi nggak perlu kayak bawa ini itu kan. Kalau di video, sorry ya, di video-video lain aku sempet kayak dulu karena aku nggak tahu, terus dan kenyataannya banyak barang-barang yang nggak kepake ketika aku bawa gitu. Jadi cukup sekian aja di video kali ini. Buat kalian yang pengen dibahasin apa aja tentang kehamilan atau melahirkan atau merawat bayi atau apalagi ya seputar masak, boleh kalian komen aja di bawah. Mudah-mudahan kalau ada waktu aku pasti langsung bikin videonya buat kalian. Dan yang pasti video aku atau saran aku simple banget ya, jadi gak usah dibawa stres-stres karena kehamilan atau melahirkan itu semuanya sudah ada eh, jaminannya oleh Tuhan ya, bahwa setiap wanita pasti diperkuat untuk melahirkan seorang anak ke dunia ini. Oke, bye bye.